wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya untuk kita semua. Dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat bermahkotahkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada revolusioner Islam seluruh dunia, tabrak kebatilan, hancur kemungkaran, membawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para dewan yang saya hormati, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman semua yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Fadlan Ramadan dari kelas 3A untuk menyampaikan tausiah dengan judul Maulid Nabi. Hadirin rahimakumullah, ada yang tahu tidak apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi adalah peristiwa bersejarah yang tidak akan mungkin dilupakan. Peristiwa bersejarah yang akan selalu dikenang sepanjang zaman, yaitu hari lahirnya tokoh panutan kita, Nabi akhir zaman. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putra Abdullah. Beliau lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah dari seorang ibu yang bernama Aminah. Saat Nabi Muhammad lahir, alam semesta seolah ikut bergembira. Bintang-bintang bersinar terang dan suasana malam merasa begitu damai. Banyak orang merasa bahagia, walau mereka belum mengetahui bahwa bayi tersebut kelak akan menjadi Nabi terakhir, membawa daya Islam di seluruh dunia. Beliau yakin tidak dilahirkan, namun tidak menyurutkan semangatnya untuk menegakkan kebenaran. Perjuangannya dapat memperbaiki kebobrokan anak dan tetapnya dapat meluruskan keyakinan umat. Jika kita amati keberhasilan dakwah beliau bukan karena badannya besar ataupun wajah yang garang, akan tetapi akhlak mulia dan kejujuran yang menjadi kunci suksesnya dakwah beliau. Mudah-mudahan apa yang ada dalam diri Rasulullah dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asr ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya kalau ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah bukan hanya mencontohkan kepada umatnya, tetapi beliau juga merupakan contoh dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Lalu, apa yang bisa kita contoh dari beliau? Jawabannya banyak sekali. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya pemimpin dunia dan akhirat yang betul-betul cinta mati kepada umatnya. Dan cinta kepada kita dibawa sampai kata secara penghabisan. Sejarah membuktikan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
belajar memahami sejarah Nabi untuk membangun rasa cinta kepada beliau. Akhir dari tausiah saya, semoga dengan tausiah ini bisa membuat saya dan para hadirin semua tergerak agar selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada sumber di ladang, bolehlah saya numpang mandi. Kalau ada pria padang, boleh tak ya tausiah lagi. Sekian tausiah dari saya. Ada kurangnya, Abi makan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta pada tibalah dia dalam hidupnya, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'ah syari wasdarabi, beli bisa campur lagi, beli jamu dan rintik, tak kerasa bertemu lagi sama aku yang paling cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan teman-temanku yang saya cintai. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillahnya atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati hari dilahirkannya baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi ciri bahwa kita kelak bisa berkumpul bersama di surganya Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau selalu menjadi panutan kita semua. Semoga kita senantiasa selalu mengamalkan dan meneruskan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, kita merayakan Maulid Nabi tidak lain karena kita rindu dan cinta kepada baginda Nabi, dan juga kita ingin nanti di akhirat kelak bisa berkumpul bersama di surganya Allah. Maka dari itu kita harus berusaha meningkatkan ibadah kita, khususnya sholat, karena di akhirat nanti yang pertama ditanya adalah sholat. Banyak yang tidak mengerjakan sholat, banyak pula yang lalai dari sholatnya, sementara sholat itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan juga di acara ini kita harus meneladani alif Nabi. Kita harus menjadi orang yang baik dan berbudi pekerti luhur. Kita harus menjadi orang yang baik kalau menolong, khususnya menolong sesama. Karena ini mah ada yang keterluar, kecelakaan, bukannya ditolong, malah diketawain. Ada yang jatuh dari motor, bukannya ditolong, malah divideokan. Gayanya anak zaman sekarang melebihi reporter. Sedikit-sedikit dibikin status, dibikin berita, bukannya ditolong dulu. Nah, kita jangan begitu. Kita harus tolong dulu orang yang terkena musibah. Kita bantu, jangan difoto apalagi di video. Nah, pentingnya kita belajar dan menuntut ilmu. Kita bisa meneladani alif Nabi agar menambah kecintaan kita kepada Nabi. Jangan mencintai orang lain melebihi cinta kita kepada Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi min walidayhi wa walidayhi ma wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman dari salah seorang dari kalian, sehingga aku lebih ia cintai dari orang tua, anaknya, dan seluruh manusia. Bukti kita cinta kepada Nabi yaitu berbanyaklah bersolawat kepadanya. Karena insya Allah dengan kita bersolawat kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak, supaya kita semakin cinta kepada Nabi. Ayo bersolawat bersama-sama. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man la
rusul inna qad ja'u lidan liyastangfirullah. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita semakin cinta kepada Nabi dan giat ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, kita tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang lagi. Kalau ada umur panjang, nanti kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afika Putri Ramadhani. Nama panggilan Afika. Saya akan menceritakan tentang keluarga dan 4 peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengarkan baik-baik ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, keajaiban yang pertama, tanah Makkah menjadi subur. Hujan mulai turun bersamaan dengan suburnya tanah Makkah. Padahal sebelumnya tanah Makkah kekeringan sangat parah. Keajaiban yang kedua, istana Raja Kisra terguncang hebat saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia. Istana Raja Kisra Anusirwan terguncang hebat, bahkan 14 gedung istananya dibuat hancur dan runtuh. Keajaiban yang ketiga, api sesembahan Majusi tiba-tiba padam. Padahal sebelumnya Majusi memiliki api yang tidak pernah padam selama 1000 tahun lebih. Namun saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan,